Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri. Persamaan sendiri itu sudah sering kalian dengar ketika kalian di kelas 10. Nah, persamaan sendiri itu tugasnya adalah menentukan nilai X. Suatu misal di sini ada persamaan 3x plus 6, ini ya, persamaan 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, kalian itu disuruh menentukan nilai X-nya. Maka kalian akan dengan cepat menyelesaikannya bahwa di sini plus 6 pindah ruas jadi min 6, ya kan? Kemudian 3x sama dengan min 6, berarti nilai X-nya sama dengan min 6 dibagi 3. Ketemu X-nya itu sama dengan min 2. Nah, itu kalau persamaan biasa. Nah, kalau kemarin kalian menyelesaikan sebuah persamaan itu adalah persamaan biasa, tinggal mencari nilai X-nya ketemu gitu ya. Nah, kali ini kalian adalah menentukan penyelesaian atau mencari penyelesaian dari persamaan trigonometri. Untuk pertemuan kemarin sudah saya jelaskan cara menggambar sebuah grafik dari sebuah fungsi trigonometri. Kalau kalian perhatikan di sini saya punya fungsi fx sama dengan 4 sin 6x. Kalau dalam bentuk grafik seperti ini, kalian sudah bisa menentukan bahwa nilai x yang memenuhi fungsi tersebut atau memenuhi persamaan 4 sin 6x itu sudah terlihat bahwa berapa derajat sih yang berada di sumbu x? Berapa di sini? 0, 30, dan 60. Berarti X-nya itu sama dengan 0, 30, dan 60. Nah, ini berarti persamaan trigonometri itu bisa dicari melalui sebuah grafik. Yang mau saya jelaskan ini selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu menentukan nilai X tanpa menggambar sebuah grafik. Itu caranya seperti apa? Akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri. Yang pertama, jika persamaan tersebut berbentuk sin X sama dengan sin A, maka penyelesaiannya yaitu X sama dengan, di sini bentuknya harus X sama dengan ya, X sama dengan A plus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurangi A dikalikan, ditambah dengan K dikali 360 derajat. Ini adalah yang bentuk sin. Bentuk sin X sama dengan sin A. Nah, untuk bentuk cos, untuk penyelesaian sistem persamaan trigonometri bentuk cos, yaitu cos X sama dengan cos A, itu penyelesaiannya juga ada dua. Yang pertama itu sama dengan bentuk sin, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Atau yang kedua itu berbeda dengan sin tadi. Kalau sin itu 180 dikurangi A, tapi kalau bentuk cos itu langsung min A ditambah K dikali 360 derajat. Jadi bedanya di penyelesaian tipe kedua. Nah, untuk bentuk tan atau penyelesaian persamaan tan X sama dengan tan A itu hanya ada satu, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Untuk tan ini beda sendiri, hanya ada satu penyelesaian dan sudut yang dipakai itu adalah 180 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah. Untuk sudutnya mulai dari 0, X lebih dari 0, atau X sampai X kurang dari 360 derajat. Perhatikan, nah, ini bentuknya adalah cos. Penyelesaian persamaan cos tadi itu adalah, gerak ya. Penyelesaian cos tadi adalah X sama dengan A
plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. Oke, berarti kita langsung masuk saja. Kita masuk ke persamaan ini bahwa cos X itu sama dengan cos berapa sih yang nilainya itu setengah? Cos berapa yang nilainya setengah? Cos berapa? Cos 60. Bentar. Cos 60. Cos 60 itu kan setengah ya. Berarti di sini nanti adalah X sama dengan A-nya. Berarti 60 ini adalah nilai A. Berarti 60 plus K dikali 360. Atau ini yang sebelah ini X sama dengan min A. A-nya tadi berapa? A-nya 60. Berarti min 60 plus K dikali 360. Di mana saya jelaskan di awal tadi bahwa K itu merupakan bilangan bulat. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa batasnya itu mulai dari 0 sampai 360. Berarti saya pakai K-nya itu sama dengan 0. Yang pertama itu K sama dengan 0. Kita substitusi dulu ke persamaan yang ini ya. Nah, di sini saya pakai K-nya sama dengan 0. Berarti saya substitusi ke atas ini berarti sama dengan X sama dengan 60 ditambah 0 dikali 360 itu sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 60. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, X sama dengan min 60 ditambah K-nya itu kan 0. 0 dikali 360 kan 0. Berarti sama dengan min 60. Di sini 60 yang pertama. Yang kedua adalah min setengah. Yang sebelah, yang persamaan pertama ketemu adalah X-nya 60. Persamaan kedua ketemu nilai X-nya adalah min 60. Dari batasnya saja 0 sampai 360. Berarti yang memenuhi itu kan yang ini. Berarti yang kita pakai itu yang 60. Apakah minnya dipakai min 60-nya? Tidak. Oke. Saya lanjutkan yaitu ke K sama dengan 1. K sama dengan 1. Di mana nilai X itu sama dengan 60 ditambah K-nya diganti 1, berarti 1 dikali 360 berapa? 360. 360 ditambah 60 itu berarti 420. Apakah ini sesuai dengan batasnya 360? Tidak, berarti 420 ini tidak kita pakai ya. Ini tidak kita pakai. Lanjut yaitu persamaan yang kedua, yang sebelah sini berarti X sama dengan min 60 ditambah K-nya 1 dikali 360 berarti tetap 360. Nah, di sini min 360 min 60 ditambah 360 itu berarti hasilnya 300. Apakah ini berada di batasnya? Apakah 300 berada di batasnya? Karena 300 berada di batasnya, maka 300 ini kita pakai. Oke? Selanjutnya, kita pakai yang K sama dengan 2. K sama dengan 2. Kelihatan? Tidak kelihatan? Bentar, saya naikkan. Nah, seperti ini. Berarti kita substitusikan ya. X sama dengan 60 ditambah K-nya kita ganti 2. Berarti 360 kali 2. Berapa? 720. Dari sini sudah kelihatan bahwa ini lebih dari batasnya ya. Berarti tidak usah dihitung bahwa ini tidak memenuhi. Lanjut ke persamaan selanjutnya yaitu X sama dengan negatif 60 ditambah 2. 2, K-nya ganti 2. Berarti 2 dikali 360. 720. Nah, dari 700 ini juga melebihi. Berarti ini tidak usah dihitung. Cukup sampai di sini. Berarti sudah kita dapatkan bahwa X yang memenuhi penyelesaian atau persamaan cos X cos X sama dengan setengah itu adalah 60 dan
300. Jadi, penyelesaian persamaan cos X sama dengan setengah untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan berapa tadi? 60 dan X-nya 300. Nih, ini kalau bentuk cos. Sekarang saya berikan contoh bentuk sin-nya. Oke? Contoh soal yang kedua yaitu penyelesaian persamaan sin X plus 30. Saya kurung gini ya. Sama dengan setengah akar 3 untuk batasnya itu mulai dari 0 sampai 360 derajat adalah sistem persamaan sin X sama dengan sin A tadi. Penyelesaiannya ada dua ya. Yang pertama yaitu X sama dengan A plus K dikali 360 atau X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K dikali 360. Oke. Langsung saja saya masuk ke penyelesaian. Di sini ada sin X plus 30 sama dengan setengah akar 3. Berarti sin X plus 30 itu sama dengan sin setengah akar 3. Sin setengah akar 3 itu sin berapa sih yang hasilnya itu setengah akar 3? Yaitu sin 60. Nah, seperti ini. Berarti yang kita pakai adalah coret-coret berarti tinggal X plus 30 sama dengan 60. Oke? Di sini kita mencari X sama dengan ya, berarti 30-nya kita pindahkan ruas. Menjadi X sama dengan 60 dikurangi 30. X sama dengan berapa ini? 30 ya, berarti A-nya itu adalah 30. Kita langsung masukkan ke rumusnya penyelesaian yaitu plus K dikali 360. Atau X sama dengan 180 dikurangi dengan A-nya. A-nya tadi berapa? 30 ditambah K dikali 360. Nih, 180 dikurangi 30 berapa? 150 ya. Langsung saja ini A-nya kita pakai yang 100. Maaf, penyelesaiannya yang kedua kita pakai sudutnya 150. Oke? Langsung saja kita masuk ke contoh. Langsung saja kita masuk ke pemisalan bahwa K-nya kita pakai itu sama dengan 0. Langsung saya masukkan ke rumusnya ini, berarti X sama dengan 30. Ditambah K-nya kan 0, berarti 0 dikali 360 kan 0. 30 ditambah 0 itu sama dengan 30. Pinter. Atau X-nya itu sama dengan 150 ditambah K-nya kan 0. Berarti 0 kalau dikalikan 360 itu sama dengan 0. 150 dikalikan 0 itu hasilnya 150. Nah, apakah 30 ini dan 150 ini memenuhi batas antara 0 sampai 360? Ya, memenuhi atau tidak? Memenuhi atau tidak? Memenuhi. 150 juga memenuhi. Maka kita pakai dua-duanya. Nah, selanjutnya kalau K sama dengan 0-nya sudah, berarti kita masuk K sama dengan 1. Saya substitusi ya, yang ini berarti sama dengan 30. K-nya 1, 1 dikali 360 berarti tetap 360. 360 ditambah 30 itu sama dengan 390. Ya. Atau X sama dengan 150 ditambah, berarti ini K-nya kan 1. 1 dikali 360 tetap 360. 150 ditambah 360 itu sama dengan 510. Gini ya. Apakah 390 dan 510 ini memenuhi persamaan atau batasnya tadi? Batasnya tadi berapa? 0 sampai 360. Apakah memenuhi? Tidak. Keduanya tidak memenuhi, maka kita tidak pakai. Apakah perlu kita melanjutkan ke K sama dengan 2? Tidak usah ya. Kalau dirasa itu K sama dengan satunya itu sudah tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu melanjutkan ke K sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaian
Jadi penyelesaian persamaan sin X ditambah 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Untuk batasnya itu X itu lebih dari 0 dan kurang dari 360 adalah X sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Nih penyelesaiannya. Bu, nanti mungkin enggak sampai 400, mungkin enggak sampai 500, mungkin jika batasnya itu lebih dari 360 derajat. Atau bisa jadi batasnya itu adalah negatif, misalkan negatif 180 sampai 400, kan semuanya itu tergantung sama soalnya. Batasnya itu sampai berapa gitu ya. Sekian, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses selalu.